Halo semuanya, kami dari kelompok KKN 05 dengan topik teknologi tepat guna pengolahan dalam pembuatan VCO dari subkelompok 2 dengan tema pengolahan kelapa dengan prinsip zero waste dalam pembuatan VCO. Saya Fadli Sukmawijaya dari Fakultas Pertanian Angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Siddiq Amrullah. Saya dari Fakultas Pertanian dan Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Halo semua, perkenalkan saya Hasan Berindra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Panduwidedana dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran dari Angkatan 2022. Halo, nama saya Baban Bani Salam, Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2021. Halo semuanya, saya Divanda Putri Rahadian dari Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2021. Halo semuanya, saya Salma Aisyah Putri, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2021. Halo semuanya, saya Prilia Salsabila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2021. Halo semuanya, nama saya Raden Roro Kalindana Reswari Wijanarko dari Fakultas Farmasi Angkatan 2021. Zero waste merupakan salah satu cara untuk mengendalikan peningkatan pencemaran lingkungan yang diakibatkan adanya keberadaan sampah maupun limbah-limbah hasil produksi dengan mengadopsi konsep reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, yang dimana reduce, reuse, dan juga recycle ini telah kami implementasikan dalam proses pembuatan VCO kami kemarin, yang dimana kami akan memaparkan contoh-contohnya di sini. Yang pertama, untuk dalam kegiatan reduce yang dimana kami mengurangi limbah hasil produksi VCO itu sendiri, yang dimana limbahnya itu berupa air kelapa, yang dimana salah satu komponen untuk pembuatan VCO sendiri itu kan kelapa tua. Nah, pada kelapa tua tersebut terdapat air yang sudah tidak enak untuk diminum, yang dimana biasanya itu dijadikan limbah. Nah, di sini kami reduce kembali, yaitu kami kurangi limbahnya menjadi pupuk organik, yang dimana itu dapat bermanfaat untuk tanaman-tanaman di sekitar warga sekitar. Lalu berikutnya untuk reuse ini kami implementasikan dalam kami membuat tali yang dimana dihasilkan itu dari serabut kelapa, ya. Lalu setelah itu untuk recycle itu sendiri, untuk recycle itu kami mendaur ulang kembali batok kelapa, yang dimana batok kelapa itu yang tadinya tidak bermanfaat untuk warga sekitar, kalau misalkan hanya dibuang, di sini kami bakar, lalu kami tumbuk, lalu kami beri maizena. Lalu setelah itu hasilnya adalah briket. Nah, yang dimana tujuan kami sendiri ini dari zero waste ini sendiri itu apa sih? Nah, tujuannya itu adalah memberikan nilai ekonomis pada limbah-limbah tersebut, yang dimana nilai ekonomis ini mengakibatkan warga itu bisa menjual kembali limbah-limbah yang tadinya tidak terpakai. Nah, selain dari si nilai limbah-limbah itu memiliki nilai ekonomis, nah, limbah-limbah hasil produksi VCO kami memiliki kandungan serat yang tinggi, dan juga pada ampas kelapa itu terkandung bahan-bahan organik seperti protein, lemak, dan juga amilum. Briket merupakan jenis bahan bakar padat yang terbuat dari tempurung kelapa. Cara pembuatannya, yang pertama, bersihkan tempurung dari serabut dan kotoran luar. Yang kedua, potong menjadi beberapa bagian kecil. Yang ketiga, setelah dipotong, dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2 hari. Yang keempat, arangkan tempurung dalam drum hingga terbakar sempurna. Yang kelima, haluskan tempurung dan ayak hingga memperoleh serbuk-serbuk. Yang keenam, campurkan serbuk arang, air, dan tepung tapioka hingga merata. Yang ketujuh, cetak hasil campuran dan padatkan. Dan yang terakhir, keringkan briket di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 x 24 jam. Dari pembuatan minyak goreng tersebut, diambil dari bagian atas, yaitu blondo atau seringkali disebut galendo. Cara pembuatan minyak goreng tersebut adalah siapkan wajan, lalu blondo tersebut dimasukkan. Selama pembuatan kira-kira membutuhkan 1 jam proses. Yang kedua, pakan ternak. Pakan ternak berasal dari ampas kelapa, dapat menjadi alternatif bahan ternak pangan karena mengandung nutrisi pada ampas kelapa yang cukup baik. Cara pembuatannya, pertama,
peras kelapa hingga airnya habis. Kedua, kukus ampas kelapa yang telah diperas. Ketiga, keringkan selama 30 menit di udara terbuka. Yang keempat, tebar secara merata ampas kelapa dan baurkan ragi, tahu atau tempe. Kelima, aduk hingga merata ampas kelapa yang sudah ditambahkan ragi, tahu atau tempe. Keenam, masukkan ke dalam ember peram selama 2-3 hari. Ketujuh, setelah diperam, ampas dikeringkan. Dan kedelapan, ampas siap digunakan dan dapat bertahan hingga 2 bulan. Coconut husk merupakan bagian luar kelapa yang terdiri dari serat keras yang biasa disebut coir atau coconut coir. Cara pembuatan coconut husk sebagai berikut, yaitu pemisahan batok kelapa dengan isi atau daging kelapa, pembersihan, pengeringan, pemisahan serat coir fiber, pemisahan antara serat halus dengan serat keras, pemotongan serat coir fiber, pemotongan dilakukan sesuai dengan kebutuhan, lalu yang terakhir yaitu coconut husk siap digunakan sebagai alas kandang. Pemanfaatan limbah sabut kelapa untuk dijadikan pupuk organik cair dengan unsur kalium merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Kemudian cara membuat pupuk organik cair dari sabut kelapa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sabut kelapa dicacah kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam drum. Yang kedua, drum diisi dengan air, gula jawa, dan dekomposer. Selanjutnya, drum ditutup rapat dan dibiarkan selama 2 minggu. Dan air rendaman akan berubah warna menjadi coklat kehitaman. Langkah terakhir, air disaring dan siap digunakan. Kelapa atau Cocos nucifera merupakan salah satu sektor unggulan yang terdapat di daerah Kabupaten Pangandaran. Salah satu pemanfaatan dari kelapa yaitu adalah pengolahan VCO atau virgin coconut oil. Kandungan asam laurat yang tinggi di dalam VCO ini membuatnya bermanfaat baik untuk medis maupun untuk kecantikan. Selain dimanfaatkan dagingnya untuk menjadi VCO, bagian dari kelapa dapat dimanfaatkan menjadi banyak hal seperti briket, pupuk, pakan ternak, koko khas, dan juga minyak goreng. Hal ini sudah tentu memberikan nilai tambah ekonomis bagi masyarakat Pangandaran atau dalam hal ini bagi masyarakat yang ada di Desa Parakan Manggu. Pemanfaatan seluruh bagian dari buah kelapa juga berkaitan dengan konsep zero waste. Dalam konsep zero waste, material produksi tidak ada yang kurang termanfaatkan ataupun terbuang sia-sia. Zero waste ini merupakan solusi tepat untuk mengurangi limbah hasil produksi. Selesai.